Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang landasan perkembangan behaviorism. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang 4 tokoh dari psikoanalisa. Kemudian pertemuan hari ini, di video kali ini akan menjadi pengantar bagi kita sebelum kita membahas tentang behaviorism, gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai pembahasan kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal, teman-teman. Yang pertama ada kemunculan behaviorism, kemudian yang kedua ada pemikiran behaviorism itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah kritik dari behaviorism, dan yang selanjutnya adalah perkembangan teori behaviorism. Atau setelah behaviorism kemudian berkembangnya akan jadi kemana, ya? Maaf kalau nggak kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang kemunculan aliran behaviorism, yaitu sejarah kenapa sih akhirnya behaviorism itu harus ada. Oke, asal muasal dari terbentuknya atau kemunculan behaviorism ini dimulai merupakan bagian atau akibat respon atas ketidakpuasan para ilmuwan-ilmuwan psikologi terhadap metode introspeksi yang menjadi bagian dari metode dalam mengkaji konsep psikologi atau ilmu pengetahuan yang menjadi objek penelitian dari psikologi. Nah, yang tidak puas tuh apanya gitu ya. Jadi sebelum aliran behavioristik muncul, yaitu awal abad ke-20, mohon maaf, abad ke-20 muncul, jadi psikologi itu didominasi oleh pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme yang banyak mengandalkan tentang metode introspeksi. Nah, dalam hal ini, eh, bisa dibilang siapakah aliran itu? Aliran itu adalah aliran psikoanalisa, di mana psikoanalisa sebagaimana empat tokoh yang kita dengar gitu ya, bahwa sebagian besar kritiknya adalah itu nggak bisa dibuktikan gitu ya, itu cuma asumsi aja. Nah, itu bagian dari dampak dari metode introspeksi. Nah, oke. Nah, di sini kalau bisa dibilang aliran sebelumnya yang menggunakan metode introspeksi ini, eh, jadi aliran introspeksi ini adalah aliran yang menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman mental subjektif. Di mana Freud menggunakan kisahnya Anna O, kemudian Alfred Adler menggunakan pengalaman masa kecilnya sehingga dia membahas tentang inferiority dan superiority. Kemudian ada Karen Harney yang didasari pada hubungan yang tidak baik dengan ayahnya dan masa kecilnya yang tidak nyaman. Kemudian akhirnya membentuk teori tentang neurotik. Nah, semua hal ini menunjukkan bahwa bagaimana introspeksi itu menjadi bagian besar atau fondasi dalam perkembangan psikologi awal masa itu. Apa sih yang dikritik terhadap prinsip ataupun ya prinsip strukturalisme dan fungsionalisme ini? Nah, karena metode yang digunakan itu adalah metode introspeksi, maka yang kritik yang pertama itu sampai kepada subjektivitas introspeksi. Jadi, di mana pengalaman introspeksi ini yang disampaikan adalah pengalaman yang dilaporkan secara sadar. Jadi, bukan pengalaman yang tentang ketidaksadaran, karena seseorang tidak bisa menceritakan pengalaman ketidaksadaran mereka karena mereka nggak sadar gitu ya. Tapi kemudian yang akhirnya ketika pun akhirnya mereka menceritakan tentang pengalaman mereka, maka sifatnya itu akan sangat-sangat subjektif dan akan sangat-sangat berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Sehingga akhirnya sulit diverifikasi oleh peneliti yang lain. Nggak bisa di cross check gitu ya. Ya benar untuk dirinya saja, tapi apakah itu kebenaran yang sesungguhnya? Ya belum tentu juga gitu. Nah, sebagaimana disampaikan dalam slide bahwa
Masalahnya, hasil dari introspeksi itu sangat subjektif gitu ya. Berbeda-beda antar individu dan sulit diverifikasi oleh peneliti yang lain. Contohnya ada dua orang yang mengalami rasa takut. Nah, pengalaman rasa takut mereka kan misalnya nih ya contoh. Ada orang eh ada dua orang nih. Yang satu itu takut sama ketinggian gitu ya. Nah, yang satu lagi Yang satu lagi yang bukan takut, yang emang yang emang punya trauma atau fobia ketinggian gitu ya. Yang satu yang punya fobia ketinggian, yang satu lagi dia eh apa ya bahasanya? Ya umum lah ya atau normal lah ya ketika seseorang itu berada di lantai 20 kemudian dia takut gitu ya. Ketika dia harus berada di ujung pagar yang setingginya lantai 20, dia akan mengalami rasa takut. Tapi kemudian akhirnya reaksi takutnya adalah reaksi yang berbeda. Nah, karena itu pengalaman subjektif, jadi kita nggak pernah bisa memverifikasi mana pengalaman subjek yang itu sifatnya real, mana yang emang udah berlebihan atau mengalami fobia. Karena itu akhirnya akan sulit membedakan antara mana yang benar rasa takut, mana yang udah nggak normal rasa takutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kritik yang lain adalah berkaitan dengan tidak dapat diuji, ya, di mana sebagaimana introspeksi yang itu eh, tidak menghasilkan data yang bisa diukur, data yang bisa diamati, ataupun berdasarkan dari hasil uji eksperimental, maka akhirnya dia nggak bisa kita verifikasi atau nggak bisa kita uji gitu ya, dan ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar ilmu pengetahuan yang saat itu sangat berkembang, yaitu pengetahuan pengetahuan atau ilmu pengetahuan sains yang sangat menekankan objektivitas dan replika atau penelitian pengujian kembali. Nah, kemudian kritik yang selanjutnya adalah tidak konsisten dan tidak dapat diulang. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kita akan sulit untuk mengulang pengalaman subjektif ini. Contoh ya, ini berkaitan juga sama perilaku non sadar. Nah, dalam hal ini, contoh ketika teman-teman misalnya ditanya, kalau lari, kuat berapa jauh? Kuat berapa kira-kira? 100 meter, 200 meter tanpa berhenti ya? 300 meter, 400 meter, 500 meter. Ya kan? Terus, oke, kemudian suatu ketika teman-teman dikejar anjing galak, kemudian lari 5 kilometer tanpa henti. Ya, pertama, berkaitan sama tidak konsisten dan tidak dapat diulang. Kira-kira teman-teman, kalau misalnya disuruh lari tanpa anjing 5 kilometer, bisa diulangi nggak sampai akhirnya bisa 5 kilometer, gitu ya? Saya yakin itu juga enggak, gitu ya. Nah, terus kemudian pengalaman apa namanya? Pengalaman ketika teman-teman lari 200 meter itu adalah perilaku ketika teman-teman berada dalam kesadaran. Sedangkan perilaku teman-teman yang lari 500 kilometer itu adalah perilaku di mana teman-teman berada dalam ketidaksadaran, gitu ya. Sehingga akhirnya ini tidak benar-benar berdasarkan fenomena ini, itu ada dua hal yang dikritik, yaitu tidak konsisten dan dapat diulang, kemudian tidak dapat menjelaskan perilaku yang non sadar. Sehingga akhirnya tidak benar-benar dapat menjelaskan tentang perilaku yang bersifat yang seperti kebiasaan, fobia, dan pembelajaran pada hewan. Saya lupa apakah disampaikan di kelas ini atau kelas yang lain, tapi kemudian akhirnya ada pertanyaan waktu itu. Terus gimana dong perilaku yang lain nggak bisa dijelaskan dong? Yaitu dia keterbatasan dari aliran sebelumnya. Ada beberapa perilaku atau ada beberapa konteks yang tidak dapat dijelaskan atau ya dijelaskan dan dijabarkan. Nah,
Kemudian kritik yang lain adalah tidak relevan dengan praktik ilmiah modern. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan yang hari itu sedang berkembang, yang menggunakan prinsip-prinsip praktik ilmiah, yaitu adalah ilmu sains, yaitu fisika, kimia, dan biologi, di mana mereka sangat menekankan tentang metode observasi dan eksperimen, di mana metode itu bisa diukur, bisa diuji, bisa diamati gitu ya. Nah, sayangnya hari itu di awal sebelum behaviorism itu masuk, psikologi itu dianggap ilmu yang terlalu filosofis dan tidak menggunakan metode eksperimen, sehingga akhirnya dia cukup dianggap tidak relevan atau tidak memenuhi standar ilmiah modern. Oke, ini kata-kata yang dikutip dari pendapatnya Watson bahwa bahwa psikologi seharusnya menjadi cabang ilmu alam yang objektif dan mempelajari perilaku, bukan pikiran dan kesadaran. Nah, hal ini juga yang mendasari atau menjadikan awal bagi psikologi sebagaimana pengertian yang teman-teman pahami hari ini, bahwa ilmu psikologi adalah ilmu perilaku, gitu ya. Nah, ini dicetuskan atau diawali, diprakarsai, dipengaruhi oleh hadirnya ilmu behavioristik dalam aliran ilmu psikologi. Kita lanjut. Oke, ini poin pentingnya bahwa sebenarnya metode yang lama pada aliran psikologi itu memiliki keterbatasan di mana mereka tidak mampu untuk menghasilkan data yang ilmiah dan objektif, kemudian fokus terlalu sempit kepada pengalaman sadar sehingga gini, fokus yang sangat luas kepada pengalaman tidak sadar sehingga akhirnya memiliki porsi yang sangat sempit kepada pengalaman yang sadar. Gitu ya, kegagalan menjelaskan perilaku nyata yang dapat diamati. Sehingga akhirnya behaviorism itu muncul dengan sebagai reaksi metode ilmiah dan revolusioner sih mengusulkan atau membawa tentang bahwa perilaku yang bisa diamati adalah data yang sah dalam psikologi. Sehingga dalam hal ini data yang sah untuk dikaji atau diakui kebenarannya, eksistensinya, kemudian keakuratannya itu adalah hanya diberikan kepada perilaku yang bisa diamati aja. Sehingga perilaku bisa dan harus setara dengan ilmu alam yang lain, di mana ilmu alam yang lain menggunakan metode observasi dan eksperimen. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang kedua berkaitan dengan aliran behaviorism. Sebenarnya aliran behaviorism itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa melihat berkaitan dengan landasan dari, maaf kalau nggak kelihatan, landasan dari ilmu behavioristik apa aja itu ada empat teman-teman. Yang pertama adalah empirisme. Di sini empirisme adalah semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Jadi prinsip hadirnya pengalaman dalam membentuk pengetahuan. Kemudian asosianisme, yaitu perilaku belajar itu terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, bagian pertama dan bagian kedua ini memang menjadi dasar paling kuat dalam terbentuknya dalam prinsip-prinsip ilmu behavioristik gitu ya. Kemudian ada determinism di mana perilaku itu tidak bebas gitu ya, bahwa perilaku itu selalu berpola di mana pola itu dibentuk atau ditentukan oleh lingkungan gitu ya, bukan oleh pikiran, keinginan internal, sehingga tidak ada yang namanya pertimbangan, motivasi gitu ya. Kemudian anti introspeksi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa metode introspeksi ini menjadi kritik besar dalam aliran behavioristik sehingga tidak aneh ketika anti introspeksi ini menjadi landasan dari kemunculan atau nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang ada dalam behavioristik. Karena dia anti introspeksi, maka si behavioristik akan fokus kepada perilaku yang dapat diamati, bukan proses mental subjektif manusia sebagaimana yang terjadi pada aliran sebelumnya. Nah, konsep dasar dalam
Behaviorism adalah yang pertama, psikologi adalah ilmu tentang perilaku, bukan tentang pikiran batin, gitu ya. Dan semua perilaku itu merupakan hasil dari stimulus eksternal dan respon yang dapat diamati. Dan mental state, jadi sama-sama membahas tentang mental state, baik aliran sebelumnya maupun aliran behaviorism, namun kemudian akhirnya mengartikan dengan cara yang berbeda, di mana mental state itu bukan menjadi penyebab dari penyebab utama perilaku, tapi kemudian dijelaskan melalui istilah-istilah perilaku, bahwa mental state itu adalah perilaku itu sendiri. Di sini ada tokoh-tokohnya. Ada John B. Watson yang itu memprakarsai metodologi dalam ilmu psikologi yang bersifat behavioristik. Kemudian ada Ivan Pavlov yang membahas tentang refleks dan terkondisi. Kemudian ada Edward Thorndike yang membahas tentang law effect, ya. Kemudian ada B.F. Skinner yang menjelaskan tentang yang membawa psikologi behaviorism radikal dan pengaturan operan. Sebentar. Nah, di sini ada behaviorism metodologi yang disampaikan oleh B.F. Skinner, di mana B.F. Skinner menganggap bahwa psikologi itu harus menjadi ilmu yang objektif, hanya perilaku yang dapat diamati secara langsung saja, yang dapat dipelajari atau yang layak dipelajari sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, dan menolak penggunaan konsep mental, yaitu adanya konsep pikiran, perasaan, karena menurut Watson, hari itu pikiran dan perasaan itu tidak dapat diobservasi dan diuji secara ilmiah. Kemudian ada B.F. Skinner. B.F. Skinner fokus kepada bagaimana penguatan, ada reinforcement, reinforcement positif dan reinforcement negatif, berikut dengan hukuman dan penguatannya berupa reward yang akhirnya menurut Skinner itu mempengaruhi terbentuknya perilaku. Nah, Skinner juga mengembangkan tentang konsep operan conditioning di mana perilaku dipelajari melalui konsekuensi, bukan hanya sekadar stimulus dan respon aja. Nah, dalam hal ini, B.F. Skinner mengakui bahwa perilaku privat atau perilaku mental itu ada, tetapi itu tetap harus dijelaskan dalam kerangka atau dalam penjelasan perilaku. Itu menurut B.F. Skinner. Nah, kemudian ada behaviorism analitik atau logis yang itu dibawa atau dikembangkan oleh Gilbert Ryle, Ludwig Wittgenstein. Nah, mereka mendasari pemikirannya kepada tradisi filsafat analitik, gitu ya, menganggap bahwa istilah mental seperti kepercayaan dan takut itu hanyalah gambaran atau bentuk dari pola perilaku, bukan eh, rasa kepercayaan itu sendiri atau rasa ketakutan itu sendiri, tapi berubah menjadi pola perilaku percaya dan pola perilaku takut. Nah, sehingga akhirnya dalam hal ini behaviorism analitik ini tidak menolak adanya mental state, tetapi mengartikannya sebagai kecenderungan atau disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Kemudian selanjutnya adalah dalam hal ini, menurut behaviorism, perilaku manusia dan hewan adalah hasil dari pembelajaran yang terbentuk melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Jadi individu berinteraksi langsung, maka dalam hal itu akhirnya terbentuklah perilaku. Di mana ya kok bisa muncul perilaku? Kok nggak ada prosesnya? Proses itu disebut sebagai belajar. Behaviorism tidak memiliki atau tidak mempelajari tentang adanya pikiran, perasaan, ataupun proses mental batiniah, motivasi, niat, dan lain sebagainya, karena mereka menganggap bahwa yang tidak dapat diuji itu bukan suatu hal yang ilmiah. Fokus utamanya adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. Nah, tiga hal ini adalah sesuatu hal yang perlu teman-teman ingat dan teman-teman pelajari: stimulus, respon, dan konsekuensi. Yang ini adalah rumus-rumus baku atau prinsip-prinsip dalam aliran behaviorism. Oke, ini prinsip utamanya, bahwa perilaku penjelasan perilaku melalui proses kondisi eksternal, yaitu stimulus, respon, dan penguatan. Nah, kemudian ada operant conditioning dikembangkan oleh Skinner, di mana pembentukan perilaku melalui reinforcement. Kemudian ada classical conditioning oleh Pavlov.
Pavlov dulu baru Skinner, yang itu menjelaskan tentang asosiasi antara stimulus netral dan stimulus alami, dan nanti juga ada stimulus terkondisi. Kemudian tidak mengakui peran mentalitas sebagai entitas yang terpisah dari pelaku, tapi bagian dari perilaku itu sendiri karena mental adalah perilaku itu sendiri. Nah, ini kurang lebih rangkuman yang bisa kita ambil dari aliran behaviorism, bahwa eh, kepribadian ya, merupakan pola perilaku yang dipelajari oleh dari lingkungan, di mana kepribadian tidak terpisah dari perilaku merupakan bagian dari perilaku itu sendiri. Kemudian tujuan praktis dari aliran behaviorism untuk berkembang itu adalah untuk mengontrol dan memodifikasi perilaku melalui penguatan dan hukuman. Reinforcement positif, reinforcement negatif, dan em, punishment. Metodologi yang digunakan adalah penelitian eksperimental berbasis observasi dan data kuantitatif, dan pengaplikasian dari aliran ini banyak digunakan dalam konteks pendidikan, terapi perilaku, manajemen kelas, dan modifikasi kebiasaan. Nah, ini poin penting dari teori behaviorism. Apa yang tidak bisa diamati tidak layak untuk dijadikan objek ilmiah atau kajian, dan psikologi harus fokus pada apa yang dilakukan, bukan pada apa yang dipikirkan. Karena apa yang dilakukan itu terlihat, sedangkan apa yang dipikirkan itu tidak terlihat. Kemudian akhirnya muncul setelah berkembang, muncul kemudian kritik behaviorism. Ada cukup banyak kritik behaviorism. Yang pertama adalah mengabaikan proses mental, di mana yang dimaksud di sini adalah proses kognitif. Jadi behaviorism itu memang menolak keberadaan atau eksistensi dari pikiran, perasaan, niat, dan persepsi sebagai bagian dari terbentuknya perilaku. Padahal banyak perilaku itu yang dipengaruhi oleh motif, keyakinan, dan proses berpikir yang tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya mulai dari persepsi persepsi kita terhadap, misalnya contoh ya, kita menganggap bahwa ini biasa, ini saya temukan ketika saya kuliah di Jawa. Jadi buat orang-orang Jawa, mereka punya persepsi yang negatif kepada mm, orang-orang Madura, gitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah keinginan orang-orang Jawa untuk berinteraksi, bekerja sama dengan orang-orang Madura itu sangat rendah. Nah, kurang lebih itu bagian dari contoh bagian dari sesuatu yang nggak bisa dijelaskan oleh behaviorism. Tapi nanti behaviorism pun menjelaskannya dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian pembelajaran kompleks. Banyak pembelajaran terjadi tanpa penguatan langsung, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya yang dikembangkan oleh Bandura bahwa seseorang itu menghindari panas itu bukan karena setelah merasakan api itu panas, tapi akhirnya melalui pengamatan-pengamatan kepada orang lain, kepada lingkungan, bahwa sebagian besar mereka tidak mendekati api, dan mereka melihat bahwa orang yang terkena api itu mengalami kesakitan. Artinya pembelajaran atau proses untuk belajar untuk menghindari api itu kemudian terjadi karena adanya proses observasi dan pemahaman tentang konsep. Bandura menunjukkan bahwa anak baru bisa meniru perilaku hanya dengan melihat model tanpa diperkuat, sebagaimana tadi gitu ya. Seorang anak akan menghindari api bukan karena setelah dia merasakan adanya rasa panas gitu, atau bukan setelah dia mengalami terbakar, tapi sebelum mengalami terbakar, dan berhasil dari observasi mereka terhadap lingkungan sendiri, itulah yang akhirnya menyebabkan mereka mempelajari bahwa api itu panas dan mereka harus menghindari api. Kemudian Noam Chomsky ini juga mengkritik behaviorism karena menurut Noam Chomsky aliran ini terlalu sederhana dalam melihat perilaku, sehingga tidak benar-benar bisa menjelaskan tentang pembelajaran bahasa yang terjadi pada anak-anak, gitu ya. Menurut Noam Chomsky menyampaikan bahwa anak-anak itu bisa menghasilkan kalimat, bahkan kalimat yang belum mereka dengar sebelumnya. Artinya tidak ada stimulus dari lingkungan, dan tidak ada paparan langsung dari lingkungan, sehingga akhirnya mereka memunculkan sebuah perilaku. Nah, dalam hal ini disimpulkan bahwa perilaku itu melibatkan aturan internal atau struktur kognitif, bukan cuma sekedar asosiasi antara stimulus dan respon yang didapat dari lingkungan aja. Kemudian kritik yang lain berkaitan dengan reduksionis, di mana behaviorism dianggap terlalu menyederhanakan perilaku yang berhubungan antara stimulus dan
mekanisme stimulus dan respon. Di sini disampaikan sebagai mekanisme karena sebenarnya penjelasan cara kerja stimulus respon dan penguatan serta punishment itu udah seperti rumus matematika, gitu ya, di mana mereka behaviorism itu tidak memperhitungkan kompleksitas seperti nilai, motif, tujuan hidup, kreativitas, spiritualitas, dan identitas yang dimiliki oleh manusia. Dan dalam hal ini behaviorism juga tidak menjelaskan mental, di mana mental di sini berkaitan dengan perhatian, ingatan, perencanaan, kesadaran gitu ya. Yang itu sangat tidak memadai ketika dijelaskan oleh aliran behaviorism klasik. Nah, ini kritik langsung yang disampaikan oleh aliran humanistik terhadap behavioristik bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi dalam konteks ini perilaku manusia bersifat deterministik, maka akhirnya humanistik itu melihat bahwa behaviorism itu sangat mengabaikan adanya pilihan bebas atau free will dan aktualisasi pada manusia. Karena sangat dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Dan dalam hal ini, sebagaimana behaviorism sangat menolak adanya metode introspeksi, maka ini juga di satu sisi menurut humanistik memang itu punya kelemahan, tapi di satu sisi harusnya behaviorism itu juga tidak berarti mengabaikan atau tidak menghargai pengalaman subjektif manusia. Nah, kemudian selanjutnya mengabaikan konteks sosial dan budaya. Dalam hal ini, behaviorism itu terlalu fokus pada individu dan lingkungan yang memapar manusia secara langsung dan tidak mempertimbangkan adanya faktor sosial budaya dan historis yang juga mempengaruhi perilaku. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita ambil contoh, perilaku orang Jawa maupun orang Manado, orang Manado itu mungkin memiliki perbedaan signifikan. Namun dalam behavioristik itu dijelaskan sebagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungannya, bukan dilihat berdasarkan perbedaan budaya yang berlaku di lingkungan tersebut. Ini udah ya, tidak terlalu reduksionis. Kemudian oh ya, sorry. Ini kalau misalnya kita kelompokkan, kritik teoritisnya terlalu reduksionis, keterbatasan dalam menjelaskan bahasa sebagaimana yang disampaikan oleh Noam Chomsky, kemudian mengabaikan adanya peran dan pengaruh dari otak dan sistem saraf dalam proses terbentuknya perilaku. Kita lanjut. Nah, dalam aspek praktis, ada kreativitas yang ditolak oleh behavioristik dan perilaku yang tidak diperkuat, gitu ya. Behaviorism tidak menjelaskan tentang kreativitas, motivasi intrinsik dan insight, dan perilaku yang tidak diperkuat. Jadi, eh, karena fokusnya behavioristik itu hanya kepada stimulus, respon, dan penguatan atau konsekuensi, maka akhirnya behavioristik juga tidak mampu menjelaskan eh, keberadaan kenapa akhirnya sebuah perilaku itu tetap ada walaupun dia tidak mengalami penguatan atau tidak diperkuat secara langsung oleh lingkungan. Nah, ini dia kritiknya, kita rangkum, bisa dibaca, kita lanjut. Nah, kemudian akhirnya kita masuk kepada pembahasan keempat di mana perkembangan teori behaviorism. Ya, jadi setelah pemprakasa awal yaitu Watson, Skinner, dan Pavlov, behaviorism itu mengalami perkembangan penyesuaian seiring dengan munculnya kritik dan penemuan yang berkaitan dengan psikologi dan neuroscience. Nah, dalam hal ini behavioristik tidak benar-benar punah, dia tetap menjadi behavioristik namun bermutasi pada pendekatan baru di mana yang tadinya prinsipnya hanya kepada yang baru dan tetap berakar pada prinsip stimulus, respon, dan penguatan, namun kemudian menerima keberadaan adanya pengaruh kognitif dan biologis. Ini rangkumannya diawali oleh Watson, kemudian diikuti dengan Pavlov dan Thorndike, kemudian dilanjutkan oleh Skinner, kemudian dilanjutkan lagi oleh Toulmin, Hall, dan Spence, dan kemudian dikembangkan oleh Chomsky, Bandura,
Beck, Hayes, dan Bandura. Dalam hal ini masing-masing periodenya menunjukkan bahwa adanya pengembangan dalam adanya pengembangan di mana akhirnya aliran behavioristik itu terus menerus berkembang. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini ada radikal behaviorism dibawa oleh Skinner. Skinner menyempurnakan behaviorismnya Watson dengan menambahkan konsep penguatan operan, membedakan antara perilaku respon atau klasik dan perilaku operan, dan menekankan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensi, bukan oleh stimulus aja. Jadi yang tadinya stimulus dan respon aja, kemudian akhirnya dikembangkan menjadi adanya konsekuensi atau penguatan. Kemudian mengembangkan teknologi behavioristik seperti token ekonomi dan behavior modification. Maaf sebentar ya. Oke, halo, kita lanjut lagi. Nah, kemudian dalam hal ini akhirnya teori teknologi yang dikembangkan oleh Skinner berdampak atau dikembangkan menjadi metode-metode yang lebih praktis seperti token ekonomi dan behavior modification. Nah, dalam hal ini Skinner itu merupakan radikal behaviorism atau behavioristik radikal. Nah, kemudian selanjutnya, oke, ada dari router sosial kognitif teori. Jadi router bagian dari seseorang yang akhirnya mengembangkan psikologi, behaviorisme, yang menggabungkan antara konsep internal seperti harapan dan nilai penguatan atau reinforcement value, yang kemudian akhirnya dikenal menjadi konsep locus of control yang menjelaskan bagaimana individu menilai penyebab keberhasilan dan kegagalan, gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi Michelle. Michelle itu menjelaskan tentang CAPS, yaitu Cognitive Affective Personality System, menggabungkan faktor-faktor situasional dan proses kognitif dalam memahami perilaku individu. Dan dalam hal ini, Michelle menentang ide bahwa kepribadian sepenuhnya konsisten, alias Michelle menentang determinism dalam behavioristik, perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan situasi. Nah, menurut Michelle, tidak ada kepribadian internal ataupun jiwa yang mengarahkan perilaku, yang ada hanyalah pola perilaku yang terbentuk melalui sejarah penguatan. Nah, dalam hal ini, kepribadian internal itu ditolak oleh Michelle, tapi kemudian bagaimana akhirnya, ibarat gini, pengalaman tidak sadar itu nggak ada, tapi yang ada itu adalah sejarah reinforcement atau sejarah penguatan. Nah, ini kita menantikan pembahasan dari kelompok yang akan presentasi untuk akhirnya memahami lebih jauh. Kepribadian bukan penyebab perilaku, tetapi kemudian merupakan ringkasan dari pola perilaku yang konsisten dalam menghadapi berbagai situasi. Jadi bisa dibilang kepribadian adalah perilaku itu sendiri, namun yang membedakan adalah bahwa kepribadian merupakan pola perilaku. Ini kurang lebih rangkumannya berkaitan dengan isi dari aliran behaviorism ya. Ada pandangan tentang manusia. Kalau sebelumnya Skinner, Watson, dan Pavlov melihat manusia itu sebagai bentuk yang pasif dan dibentuk oleh lingkungan, kemudian oleh Bandura, Rutter, dan Michel, manusia itu adalah pribadi yang aktif dan saling mempengaruhi dengan lingkungan. Jadi tadinya sebelumnya Skinner, Watson, dan Pavlov itu lingkungan mempengaruhi manusia. Tapi kalau misalnya sosial kognitif, baik manusia dan lingkungan keduanya saling mempengaruhi, gitu ya. Fokus utama kalau behaviorisme klasik itu fokus kepada stimulus respon, penguatan dan hukuman. Tapi kalau misalnya teori sosial kognitif Bandura dan Rutter yang itu sudah mengembangkan atau menerima konsep kognitif dalam terbentuknya perilaku, membahas tentang observasi, modeling, self-efikasi, dan kognitif. Peran lingkungan, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa behaviorisme klasik menyampaikan bahwa
pembentuk perilaku adalah lingkungan, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bandura, Rutter, dan Michelle menjelaskan bahwa lingkungan berinteraksi dengan faktor pribadi. Jadi nggak sepenuhnya berpengaruh, berbeda dengan yang klasik. Nah, dalam hal ini behaviorisme klasik menolak dan mengabaikan adanya kognisi, tapi Bandura, Rutter, dan Michelle mulai mengakui dan proses kognitif seperti berpikir dan percaya itu menjadi suatu hal yang penting dalam pembentukan perilaku. Nah, konsep penting yang dikembangkan oleh masing-masing kelompok, yang satu ada pengkondisian klasik dan operan, yang satu ada observational learning, self-regulation, dan reciprocal determinism. Penjelasan tentang kepribadian, kepribadian adalah hasil dari pola penguatan sepanjang waktu, ini menurut Skinner. Tapi kalau menurut Bandura, Rutter, dan Michelle, bahwa kepribadian adalah gabungan antara pengaruh lingkungan dan proses internal seseorang. Gitu ya. Aplikasi dari teori tersebut, behaviorisme klasik ada modifikasi perilaku, token ekonomi. Tapi kalau misalnya yang selanjutnya, Bandura dan Rutter ada pendidikan, terapi CBT, pelatihan, dan keyakinan diri. Oke, di sini kenapa kita membahas tentang behaviorism dan teori kepribadian? Karena pada dasarnya sebenarnya behaviorisme itu tidak membahas tentang kepribadian, namun akhirnya behaviorism itu membahas tentang prinsip-prinsip terbentuknya perilaku atau terbentuknya kepribadian itu sendiri. Yang itu akhirnya memberikan nuansa ataupun warna sudut pandang yang berbeda dengan dua aliran yang lain, yaitu psikoanalisa maupun humanistik. Nah, kemudian behaviorism memandang kepribadian bukan menjadi struktur mental yang tetap, melainkan sebagai pola perilaku yang bisa dipelajari melalui interaksi individu dan lingkungan. Behaviorism melahirkan teknik pengukuran perilaku objektif seperti pengamatan langsung, behavior checklist, dan analisis frekuensi. Yang hal ini insya Allah akan teman-teman pelajari dalam mata kuliah observasi. Kemudian ada modifikasi perilaku sebagai pendekatan terapi kepribadian. Nah, ini tolong dibahas oleh kelompok yang gelombang pertama, yaitu Pavlov dan Skinner. Nah, contohnya adalah terapi fobia melalui desensitisasi sistematis. Ini seperti seseorang yang fobia sama kucing, kemudian langsung dihadapkan dengan kucing dengan ukuran atau dengan tingkat pertemuan yang ditentukan secara sistematis. Ada juga manajemen kemarahan